Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ini bisa jumpa dengan Profesor Rina yang bisa mewakili pahlawan wanita Aceh ini. Iya, masa kini. Terima kasih Pak Budi. Satu kehormatan buat kami, Ibu bisa bersedia masuk menjadi tamu channel YouTube Dokter Tanaman. Ya, sama Pak Budi, saya juga dengan segala senang hati dan berbangga sudah menjadi tamu dari program Dokter Tanaman Budi Cahyono ini, Pak. Terima kasih, Pak, atas undangannya. Ya, sebagaimana Ibu ketahui, ini adalah salah satu program untuk memperkenalkan para dokter tanaman di seluruh Indonesia, dan hari ini kita masuk ke Provinsi Aceh dan senang bisa ketemu Cut Nyadin dari Aceh. Terima kasih. Baik Bu, kita kan sudah sering ketemu di Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, tapi banyak kawan-kawan juga yang ingin lebih kenal dengan Profesor Rina. Bagaimana kiprah Profesor Rina ini di bidang pertanian, khususnya di Aceh. Sebagaimana kita ketahui, kami dengar dengan bangga Ibu sebagai salah satu profesor di Universitas Syah Kuala dengan pidato tentang trichoderma, ya Bu? Iya Pak, benar Pak. Bisa diceritakan Bu pengalaman pendidikan dan kerja Ibu di Aceh khususnya? Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin kalau saya harus mulai dari pengalaman, mungkin dari masa kuliah dulu ya Pak ya, mungkin ya. Silakan. Jadi waktu saya perkenalkan, ini saya Rina Sriwati, memang asli dari Aceh Pak. Jadi kalau Bapak bilang Cut Nyadin, mungkin ya saya memang putri daerah dari Aceh asli. Memang namanya aja pakai Wati Pak. Karena ya saya kelahiran tahun 70 ya, jadi masuki kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala itu di tahun 1988 di jurusan, dulu namanya jurusan hama penyakit tumbuhan ya Pak ya, kalau sekarang kita namanya proteksi tanaman. Nah, alhamdulillah dalam tempo waktu yang tepat saya bisa menyelesaikan studi S1, dan alhamdulillah waktu itu ada program namanya tunjangan ikatan dinas Pak. Jadi kita langsung diberi beasiswa, dan karena mungkin prestasi akademik ya, jadi langsung menjadi dosen. Jadi ikatan dinas itu langsung menjadi dosen. Jadi di tahun 1994 saya sudah mendapatkan SK 80% kalau nggak salah yang sebagai dosen di Unsiah tahun 1994, dan saya mengabdi di Fakultas Pertanian sampai waktunya harus melanjutkan studi. Ya masih semangat, yang masih muda waktu itu Pak, saya melanjutkan studi ke IPB, dan Bapak Budi Cahyono adalah dosen saya ingat sekali, dosen yang mengajar mata kuliah bakteriologi ya Pak ya, waktu saya masih IPB tahun 1997 sampai 2000 saya di sana 2 tahun. Alhamdulillah waktu itu saya sudah berkeluarga memang waktu kita S2, tapi suami dan anaknya baru 1 Pak waktu itu. Ya tinggal di Aceh. Ya, tinggal di Aceh. Kemudian setelah kembali dari Bogor, saya mengabdi lagi sebagai dosen, mengabdi mengajar, meneliti, mengabdi seperti biasa. Dan tapi keinginan saya untuk sekolah itu masih ada Pak ya, masih ini masih walaupun waktu itu saya sudah terpikir saya tidak mau berpisah lagi dari anak-anak, saya tidak mau lagi jauh dari keluarga, saya sudah cukup waktu itu S2. Dan saya juga mendapat informasi teman-teman sudah kuliah lagi di S3, teman seangkatan di IPB. Saya berkeinginan sekali untuk sekolah, dan alhamdulillah suami saya sangat mendukung dengan keinginan itu, dan saya disarankan melamar ke Jepang atau Australia.
Dan melalui program Membuka Gakuso, program Membuso itu beasiswa dari pemerintah Jepang ya Pak ya, dan saya mendapatkan di tahun 2003 dan berangkat di 2004. Dan waktu itu saya bertekad, berkomitmen bersama keluarga untuk membawa serta seluruh keluarga ke Jepang. Nah, itu adalah komitmen kami. Alhamdulillah saya mendapat profesor yang sangat care dan sangat peduli terhadap tidak hanya secara akademik saya, tapi juga keluarga, dan bisa saya bawa semua di tahun 2004 setelah tsunami. Sebelum tsunami saya berangkat, Pak. Tsunami Desember 2004, saya berangkat April 2004. Jadi pada saat tsunami saya di sana, tapi ada keluarga sudah datang ke Jepang, namun ada satu anak saya yang paling bungsu masih tinggal sama orang tua. Alhamdulillah selamat dan tidak ada apa-apa dengan tsunami. Kemudian di 2007 Pak, saya selesai graduate di program S3 di Kyoto University Pak. Alhamdulillah saya diterima di Kyoto University, dan kemudian di 2007 selesai di Jepang, di Kyoto dengan Profesor Kazuyoshi Futai. Di sana penelitian yang saya lakukan ya karena kita tidak bisa memilih ya, kita harus mengikuti ya Pak Budi mungkin tahu ya bagaimana di sana. Jadi saya mengikuti program yang sudah ditetapkan oleh profesor di sana, yaitu meneliti tentang pine wood nematode. Itu nematoda yang menyerang tanaman pinus. Jadi nematodanya itu namanya Bursaphilancus xylophilus. Jadi saya meneliti di sana bagaimana pengaruh ekologi daripada penyakit ini terhadap jamur-jamur maupun nematoda. Jadi istilahnya succession of nematode fauna and fungal flora di sana. Nah, alhamdulillah saya publish ada 3 jurnal ya dengan disertasi tersebut, dan pas 3 tahun selesai. Namun di 2007 saya mendapat kesempatan postdoktoral di program COE Center of Excellence Kyoto University dengan profesor saya juga setahun. Jadi extend 1 tahun di sana meneliti tentang nematoda dan bakteri, malah juga mycorrhiza ya, ada 3 mikroorganisme lagi di tanaman pinus juga. Alhamdulillah juga bisa publish 1 jurnal di sana dengan teman-teman tim. Kemudian saya pulang di 2008 Pak Budi. Di sini saya kembali mengajar, meneliti, mengabdi, dan ikut di berbagai kegiatan di kampus. Kemudian saya juga apply berbagai riset grant sampai akhirnya saya mendapat di 2011-12 saya mendapat World Cocoa Foundation Award Fellowship, yang mana itu memang program dari Aceh ya, dan kerjasama dengan USDA, United Department of Agriculture. Jadi saya meneliti kakao Pak. Jadi pulang dari Jepang saya tidak meneliti lagi pinus karena memang tidak ada nematodanya, tidak ada Pak di Indonesia. Jadi, tapi selama saya di Jepang, saya melihat ternyata di dalam pinus itu banyak saya temukan trichoderma sebagai endofit. Nah, di situ saya berpikir, why not? Mungkin di tempat kita di Aceh ini juga banyak trichoderma yang juga dia sebagai endofit di dalam jaringan tanaman. Saya searching di jurnal-jurnal, ternyata di luar negeri mereka sudah menemukan Pak trichoderma sebagai endofit. Lalu saya fokus ke kakao karena saya mendapat fellowship di World Cocoa Foundation. Jadi saya meneliti trichoderma di tanaman kakao. Mulai dari saya isolasi, saya eksplorasi trichodermanya, identifikasi, kemudian diaplikasi lagi pada untuk pengendalian penyakit busuk coklat pada busuk kakao, Phytophthora palmipora. Nah, itu kemudian sambil berjalan dan saya sudah mendapat beasiswa fellowship di Maryland, itu di USDA.
kemudian ada publish juga ya bersama mereka, satu JIB yang bagus, bereputasi. Kemudian ada program lagi Pak, saya berkesempatan kembali ke Jepang di tahun 2013, itu namanya SAME Pak, Scheme Academic Mobility Exchange. Alhamdulillah saya diterima juga, jadi memang setelah saya jadi dokter itu memang alhamdulillah banyak sekali kesempatan ya Pak. Jadi saya diterima lagi di SAME itu ke Kyoto University, kembali lagi ke Kyoto. Tapi saya kerjasama dengan Tsukuba Research Center tanaman hutan. Nah, itu karena saya meneliti nematoda di sana pada tanaman ficus. Ficus itu buah ara, Pak. Jadi ada nematoda di ficus. Kemudian saya juga kembali lagi dari program di Kyoto tersebut, di SAME. Saya juga mendapat kesempatan apply PMDSU, Pak. Alhamdulillah sudah mahasiswa PMDSU saya sudah mendapatkan gelar doktor kira-kira beberapa bulan yang lalu. Jadi itu juga kita ada kerjasama dengan Jepang, tapi di Chubu University. Jadi kembali setelah program SAME, saya apply buat kerjasama dengan Jepang, Pak, dengan Chubu University. Alhamdulillah mereka meng-apply program dan kita terlibat. Peneliti dari Aceh, saya terlibat dalam proyek mereka, yaitu meneliti tentang nematoda juga. Alhamdulillah saya di sana 6 bulan, stay research di sana, postdoctoral student juga, kemudian publish, ada 2 jurnal juga kita publish. Jadi sampai saat ini sejak 2015 saya mulai bergabung dengan pusat riset di Unsia, Pak, yaitu Atsiri Research Center. Jadi Atsiri Research Center ini khusus untuk tanaman-tanaman atsiri, terutama nilam, pala, serewangi, dan karena saya concern di penyakit pada tanaman nilam, yaitu penyakit budok, Pak, namanya, yaitu yang disebabkan oleh Syncytium pogostemonis. Nah, itulah mulai tahun 2015 sejak rektor mendirikan pusat riset dan saya dipanggil memang untuk membantu di pusat riset ini. Saya terus mulai meneliti karena S2 saya dulu, Pak, di IPB itu tentang nematoda pada nilam. Itu dengan Prof. Almarhum Ika Mustika saya, Pak. Dengan Bu Meti juga, dengan Pak Munif, Muin. Pak, jadi itu saya sambung lagi di sekarang, ya sudah lama saya tinggalkan waktu S2, jadi sejak 2015 saya mulai lagi di pusat riset itu sampai saat ini. Saya ikut membesarkan pusat riset, dari mulai pusat riset sekarang sudah menjadi PUI, Pak. Sudah jadi PUI, Pusat Unggulan Iptek, tapi khusus nilam Aceh. Nah, yang menarik dari ini masih bisa lanjut, Pak? Silakan. Kalian menarik sekali, khususnya untuk nilam. Ya, kebetulan sebenarnya saya juga mau menanyakan nilam, jadi pas bisa masuk langsung bicara tentang nilam. Silakan. Ya, jadi mulai 2015 itulah saya dipanggil beberapa kami di peneliti. Saya dianggap masih peneliti nilam karena S2 saya nilam. Jadi saya memulai penelitian tentang nilam. Jadi saya survei ke beberapa lokasi di Aceh. Aceh ini adalah terkenal dengan nilam sejak zaman Belanda, Pak. Jadi nilam itu juga kepanjangannya Nederland Indies Maskapai, saya lupa kepanjangannya. Tapi itu adalah terjemahan dari bahasa Belanda juga. Nah, beberapa sentra produksi nilam di Aceh itu yang paling banyak dari mulai selatan, ya, Aceh Selatan, Aceh Barat juga masuk, Aceh Jaya, sampai ke dataran tinggi juga banyak ditanam nilam. Jadi mengapa dulu Aceh sangat jaya, kemudian sekarang anjlok sejak mulai dari 2015 itu masih drop lah ya, harganya itu sangat turun ya, harga jualnya. Dan kami pelajari bersama tim di sini, teman-teman dari teknik kimia juga, ada ketua pusat riset. Nah, itu ternyata banyak masalah ya, dari sekian teridentifikasi lah, mulai dari harga, penyulingannya, teknologi penyulingan, termasuk masalah hama penyakit. Nah, hama penyakit ini setelah saya telusuri lagi, ada beberapa penyakit, tapi yang paling parah itu penyakit budok ini. Penyakit budok ini yang disebabkan oleh
Awalnya dulu Pak, tahun-tahun 2000, masa saya masih S2 dulu, ini disebabkan oleh virus Iya, disebut. diduga virus ya, Saya ternyata virus beda. dulu. Jadi kemudian di Balitro melakukan riset selama saya di Jepang lah kalau nggak salah ya, itu secara molekuler diidentifikasi ternyata bukan virus, jamur Syncytium, tapi jamurnya itu parasit obligat. Ya, dia hanya bisa hidup pada bisa jaringan hidup. Ya, bisa ditumbuh. Iya, tidak bisa diisolasi ke media buatan. Akhirnya saya bersama mahasiswa buat proposal lagi, buat penelitian Pak untuk tanaman nilam ini, dan kami mencoba menginokulasi, berhasil, cuman memang harus sampel tanaman sakitnya itu harus dibawa ke Banda Aceh dari daerahnya lebih kurang 75-80 km yang terdekat dari Banda Aceh, sentra produksi. Nah, di sana kami penelitian mahasiswa dilakukan di Banda Aceh, mulai dari inokulasi, berapa lama suspensi isolat penyakit itu bisa bertahan, ternyata 24 jam, kalau lebih 24 jam dia menurun. Ya, jadi kemudian bagaimana teknologi pengendaliannya, saya juga bersama mahasiswa sudah melakukan mulai mahasiswa S1, S2, S3, malah ini sekarang ada 2 mahasiswa S3 saya sedang meneliti nilam juga. Kita berusaha menggunakan pengendalian secara hayati. Nah, trichoderma termasuk salah satu. Namun mahasiswa S3 PMDSU saya juga menemukan bakteri endofit, Pak, termasuk BT, Bacillus thuringiensis, ditemukan sebagai endofit dari beberapa tanaman, dan itu juga sangat efektif untuk mengendalikan penyakit pada buduk ini. Nah, lalu permasalahannya mungkin bagaimana cara kita mengaplikasikannya ke tanaman. Kalau selama ini kan kita meneliti ya Pak ya. Jadi trichoderma ini memang beberapa masalah sudah kami teliti juga Pak, termasuk bagaimana memformulasikannya. Ya, karena kalau petridis kita bawa ke lapangan kan nggak mungkin ya Pak ya, petridis. Jadi kami sudah pernah di tahun 17, 18 saya masih membuat dengan media beras, media jagung, kita bawa ke lapangan. Tapi di 2018 saya dengan Pak Boni dari IPB, kita mencoba membuat dalam bentuk pelet. Jadi pelet trichoderma. Jadi saya mendapat kesempatan juga dengan Pak Boni mengirim mahasiswa ke IPB. Kemudian pelet itu yang tadinya hanya dicoba dicetak-cetak dengan pipa ya, waktu itu dengan pipet, saya buat mesin Pak. Jadi ada mesinnya ya, mesin pencetaknya. Alhamdulillah sekarang kita bisa membuat dalam jumlah yang banyak untuk dibawa ke lapangan. Jadi formulasi pelet itu sudah saya patenkan, formulasinya kita patenkan ya dengan menggunakan beberapa media. Nah, ya tantangannya ke depan adalah untuk memperbanyak itu di level petani itu susah Pak. Jadi memperbanyak trichoderma. Jadi kami punya strategi ya, saya dan teman-teman itu kita yang memperbanyak di kampus, maksudnya di universitas, di university, kemudian kita berikan ke petani, tapi petani memperbanyaknya di kompos Pak, di kompos. Nah itu program saya di ya, jadi kita yang memberikan starter tidak perlu banyak, mungkin berapa botol atau berapa kilo, 1 kilo, lalu mereka yang aplikasi ke kompos. Nah tantangannya lagi, enggak semua petani mau kita ajak buat kompos Pak di lapangan. Ini juga masalah kami di petani nilam. Tapi dengan kita berikan demo-demo percontohan Pak, kami sudah melakukannya tuh di Aceh Jaya. Kita ajak petani menanam nilam, lalu kita berikan kompos, kita bandingkan ini diberi kompos, ini tidak diberi kompos, bagaimana? Karena petani nilam itu tidak pernah mau menggunakan pupuk Pak. Tidak pernah mau dari zaman dahulu. Jadi mereka mengandalkan membuka hutan. Jadi panen sini pindah lagi ke tempat lain karena 2 kali panen kena penyakit katanya. Ini berdasarkan interview saya. Ini 2 kali panen udah nggak bagus lagi. Lalu mereka pindah merambah-rambah hutan. Makanya kalau kita baca-baca di referensi itu petani nilam itu dianggap petani yang nomaden. Dia berpindah-pindah.
karena nilam itu sangat rakus unsur hara sehingga nutrisi itu udah nggak cukup lagi gitu. Di samping masalah penyakit ya? Iya, jadi penyakit itu timbul ketika ya menurut analisis saya ya berdasarkan yang saya survei dan ini ternyata ya penyakit itu datang ketika nutrisinya sudah tidak cukup lagi dan faktor lingkungan juga mendukung ya seperti kita ketahui. Ya budok itu seperti lepra dia Pak, seperti lepra dia menyerang itu menjadi bintil-bintil warnanya kejinggaan. Nah kalau sudah terserang nggak bisa dipanen lagi, kualitas minyaknya juga sudah nggak ada lagi. Jadi itu yang menjadi yang menghantui petani nilam sehingga mereka takut untuk bertanam nilam. Nah, padahal minyak nilam itu cukup mahal Pak dan sangat dibutuhkan oleh Prancis ya, negara-negara Eropa. Mereka mengatakan ke kami ya, mereka datang ke Aceh, ke Unsia, itu bahwa mereka beli minyak di Aceh, lalu mereka beli minyak nilam dari daerah lain, itu kualitasnya berbeda. Mereka masih prefernya itu yang dari Aceh. Saya tidak tahu, belum bisa secara secara ilmiah belum bisa menjawab why gitu, mengapa? Apakah tanahnya atau ada unsur walaupun jenisnya sama, varietasnya sama. Ya, varietasnya sama, ditanam di Aceh, ditanam di daerah lain yang di luar Aceh, tapi katanya punya kekhasan tersendiri. Itu minyak. Memang ada faktor edafik dan lingkungan setempat yang bisa mempengaruhi senyawa aktif dari suatu tanaman. Itu juga kenapa banyak tanaman obat ya lebih berkembang di Jawa Tengah misalnya, industri jagung itu ternyata memang senyawa aktifnya itu bisa lebih banyak diproduksi di daerah-daerah itu dibanding kalau misalnya ditanam di Sumatera. Walaupun sama ya Pak, walaupun spesiesnya misalnya sama-sama jahe A gitu, tapi ditanam di Jawa dengan di Sumatera beda. Itu memang ada fenomena seperti itu. Dan itu penelitian berikutnya yang menarik. Dan itu nanti bisa semacam mendapatkan paten ya, indikasi IG, indikasi geografis nilam ya. Kalau nilamnya sudah ada indikasi geografi sudah ada sejak saya masih sejak 2014 udah lama Pak. Aceh. Oleh NGO yang dulu yang mempeloporinya, Caritas kalau seperti kopi juga kan yang dari Aceh kan ada juga. Iya beda ya Pak ya. Alhamdulillah. Sama-sama Arabikanya kalau dari Gayo beda dengan kalau di Riau misalnya. Nah, jadi oleh sebab itu eksportir itu ya termasuk Prancis ya mereka langsung datang ke Universitas Syah Kuala sekarang untuk membuat MOU dengan kita ke pusat riset bahwa mereka membutuhkan minyak dengan cara mereka juga ikut bersama-sama petani untuk mendukung untuk pengembangan nilam. Nah, itulah saya sekarang sedang mengawal ya petani supaya semangat untuk lebih menanam lagi dan mengawal juga masalah-masalah penyakit Pak di lapangan karena itu yang paling masalah. Dan kita berusaha untuk mengajak petani tidak menggunakan pestisida karena budok ini, penyakit Syncytium ini menurut informasi dari petani hanya bisa dikendalikan oleh pestisida DDT yang paling keras itu Pak, yang paling itu bisa terkendali katanya, tapi minyaknya tidak bagus, tidak ada. Jadi oleh sebab itu mereka tidak mau menggunakan pestisida juga tidak digunakan, tetapi penyakitnya bertambah banyak di lapangan. Ini sebagai informasi buat viewer channel kita yang belum paham tentang minyak atsiri dari nilam nih, bisa ceritakan nih pemanfaatan minyak atsiri dari nilam ini. Iya benar Pak. Jadi kalau minyak nilam itu sendiri Pak, petani dari sejak zaman dahulu tuh hanya mengambil tanaman, lalu tanamannya itu dikeringkan, lalu dengan adanya sebuah ketel, alat penyulingan, mereka menyuling. Nah biasanya mereka rental lah gitu untuk menyuling. Kemudian minyaknya mereka jual. Nah
sebelum ada intervensi dari pusat riset kami, mereka petani hanya mengetahui menjual minyak. Tapi kami sudah mencoba memberikan edukasi ke petani bahwa tidak minyak, bukan hanya minyak yang bisa kita jual. Jadi dari minyak nilam ini juga kita bisa buat parfum, kita bisa buat balsam, kita bisa buat sabun, dan bisa membuat produk-produk turunan lainnya. Nah, itu yang tidak pernah diketahui oleh petani selama ini. Nah, dengan adanya pendekatan dari kami bahwa kami di pusat riset juga bisa membuat, dan alhamdulillah pusat riset juga sudah ada koperasi, Pak, dan koperasi ini yang menjual produk-produk. Ini berhubung saya di rumah, saya tidak bisa memperlihatkan produk-produk sebenarnya. Nanti di fotonya kantor bisa dikirim, Bu. Ya, nanti saya kirim foto-fotonya. Jadi parfum kita ini sudah kita mungkin Agustus ini kita launching ekspor ya. Tapi untuk Indonesia kita sudah jual di Aceh, sudah di Shopee secara digital sudah dijual dan sudah ada izinnya. Nah, jadi minyak nilam itu kalau kita hanya jual minyaknya saja, oke, kita ekspor, Pak. Udah pasti kita ekspor minyak saja dengan PA sekian yang sudah ditentukan, PA 3, sekian itu misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita bisa membuat produk turunan lain, seperti kami mengajarkan petani membuat sabun cuci piring, tapi dengan menggunakan bukan minyak nilam, tapi ada minyak nilam itu kan ada lagi nanti di separate lagi, Pak. Saya juga kurang paham karena bukan bidang kimia ya. Tapi intinya ada bagian daripada minyak nilam tersebut yang bisa kita gunakan. Ini untuk parfum, ada juga yang fraksi berat, fraksi ringan kalau nggak salah saya, itu bisa digunakan untuk buat sabun cuci piring, hand sanitizer, dan itu yang bikin petani sekarang di kampung-kampung sudah semangat. Dan mereka sudah bisa buat sabun cuci piring sendiri, Pak, dengan program-program yang kami lakukan. Tapi ekspor tetap ekspor, karena yang kita butuhkan untuk buat produk turunan itu hanya sebahagian saja. Jadi ini manfaatnya, tapi secara di luar ya mereka, maksudnya negara-negara penerima ekspor kita itu mereka juga menggunakan untuk obat, untuk bahan obat ya, minyak nilam. Di samping mereka gunakan untuk parfum. Jadi untuk parfum itu kalau nggak salah sebagai fiksatif ya, untuk mengikat harum. Jadi kenapa parfum-parfum di luar tahan lama, karena mereka menggunakan minyak nilam untuk mengikatnya. Itu yang saya ketahui, Pak. Tapi teman-teman dari teknik kimia dan dari MIPA kimia, yang kami ada beberapa tim, Pak, di pusat riset. Saya yang hulunya, ada yang hilir ya, jadi kita bekerja bersama-sama. Iya. Nah, di hulu ini saja, Pak. Di hulu ini kan memang salah satu masalahnya kan penyakit tanaman, karena orang dokter tanaman, dan tadi ada penyakit buduk ya, Bu, ya, oleh Syngentrio. Ya, buduk. Ada satu lagi, Pak. Ini apa, Bu? Dan kaitannya dengan trichoderma dan pengendalian hayati lainnya, apakah sudah ada hasil yang cukup menggembirakan? Ya. Jadi mungkin untuk hasil secara ekonomi kita belum dapat ya, Pak ya. Tapi secara riset sudah. Artinya memang kalau kita menggunakan trichoderma itu bisa menurunkan perkembangan penyakit. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan yang lain, jadi tidak trichoderma sendiri, Pak. Jadi kita mahasiswa saya juga ada yang mencoba menggunakan dengan minyak atsiri lain, seperti minyak serewangi dicoba, minyak nilam sendiri, yaitu ternyata dengan serewangi itu lebih bagus. Jadi pakai pupuk organik, pakai trichoderma, pakai tapi untuk secara ekonomis kita kan harus mempertimbangkan biaya istilahnya, Pak, biaya produksinya, jangan sampai biaya produksinya kan lebih tinggi ya. Jadi ini masih kita teliti sampai sejauh ini, tetapi kami sudah menemukan satu strategi, yaitu menggunakan trichoderma pada kompos. Nah, itu secara ekonomis oke. Jadi kita tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar input ya, maksudnya input di sini dalam budidaya tanaman nilam tidak perlu beli minyak yang mahal, mungkin kan tidak efisien juga, Pak, kalau kita beli minyak mahal. Nah, jadi kalau kompos ini 2000 ini ya, 2000
2021 saya sedang mencari varietas yang tahan, Pak. Tahan, ya, jadi ini nanti pendekatan yang baik. Untuk setelah mendapatkan varietas tahan, nanti ada juga saya kombinasikan dengan teknik pengendalian yang secara terpadu, termasuk penggunaan trichoderma. Nah, nanti kalau yang penelitian mahasiswa S3 saya berhasil, nanti kita bisa tahu untung ruginya lah gitu, Pak. Apakah efisien atau tidak efisien dengan penggunaan trichoderma atau agen-agen pengendalian hayati lainnya. Jadi memang secara laboratorium, secara lab, secara riset itu sudah bagus ya, banyak yang sudah kita teliti ya efektif untuk mengendalikan penyakit, tetapi di lapangan tentu kita harus hitung-hitung efisiensinya, apakah dia itu bisa menguntungkan petani atau malah kita berikan ini merugikan, tentu petani tidak akan mau menggunakan gitu. Memang kalau untung pasti petani nanti mau mengimplementasikannya, Bu. Ya, terima kasih banget, ini sangat semangat, Ibu, antusiasmenya luar biasa. Terima kasih, Pak. Ini bisa jadi mungkin contoh yang baik ya, Bu, untuk para junior kita. Dan kebetulan video sebelum ini tentang ini, yang tamu kita Profesor Medi, dan sekarang Ibu nih, jadi menurun nih, dan jadi pengganti yang luar biasa, penerus yang luar biasa. Dan tentu kita mengharapkan juga generasi yang lebih muda dari kita bisa juga meneruskan antusiasme Ibu dan bisa membantu aktivitas Ibu yang luar biasa. Nah, pesan Ibu untuk generasi muda PFI khususnya dan para mahasiswa di Aceh bisa disampaikan, Bu? Ya, baik, Pak. Mungkin kalau pesan saya berdasarkan pengalaman saya ya, Pak ya, jangan pernah putus untuk menuntut ilmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Jadi saya pikir saya sudah merasakan sampai saya sudah punya anak 3 pun sekalipun masih menuntut ilmu, apalagi yang muda-muda ya, Pak ya, apalagi yang muda. Di pesan saya jangan pernah berhenti ya, kalau belum sekolah silakan tuntut ilmu sampai setinggi-tingginya. Malah sudah doktor pun kita masih menuntut ilmu ya, Pak. Ilmu tidak ada habisnya, Ibu. Jadi mungkin dengan menuntut ilmu, dengan kita melakukan penelitian, mengajar dan mengabdi, tentu banyak sekali hal-hal yang bisa kita kita abdikan untuk masyarakat, karena intinya apapun yang kita lakukan adalah bermuara ke masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau itu belum bisa kita sampai ke step itu, mungkin saya sekarang sudah sampai ke step itu ya, Pak ya. Mungkin buat yang muda-muda, ayo tuntutlah ilmu, karena dengan ilmu kita bisa mendapat pilar yang dapat memberi cahaya kepada orang lain, pada masyarakat khususnya. Memang ilmu adalah cahaya kehidupan ya, Bu, jadi penunjuk untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, yang tadi Ibu sebut juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani ya, Bu. Nah, ini memang salah satu peran dokter tanaman untuk membantu petani mendapatkan produktivitas yang tinggi sehingga kesejahteraannya bisa didapatkan. Ini luar biasa. Ada lagi yang mau saya sampaikan, Pak, sebenarnya sedikit. Bisa jawab tuh, Pak? Silakan. Sebenarnya saya dulu pengen jadi dokter manusia, Pak. Oh iya, nanti saya pesankan juga nih, ada di YouTube saya lihat dokter profil Ibu, nanti akan kita linkkan juga. Ya, tapi ternyata menjadi dokter tanaman itu juga tantangan gitu. Justru lebih menantang daripada akhirnya saya saya mencintai sebagai dokter tanaman sekarang ya. Jadi mungkin sudah ditakdirkan seperti itu ya, Pak ya. Oh iya, Pak, satu lagi, Pak. Iya, masih saya rasakan antusiasme Ibu nih. Silakan, Bu. Boleh, Pak, satu lagi. Masalah harga, Pak. Masih balik lagi ke nilam, boleh ya, Pak ya? Oh iya, nilam. Memang itu topik utama kita. Harga nilam, Pak. Jadi harga nilam itu dulu ya, Pak ya, itu bisa naik turun dari harga 800 bisa turun ke 200 bisa. Nah, itu kenapa? Karena tidak ada barrier yang menyangga. Jadi kami pusat riset di sini berusaha untuk menyangga itu juga, Pak. Jadi kita dengan MOU kita buat kerjasama dengan luar, bahwa sejatuh-jatuhnya harga minyak nilam
di sana harus membeli dengan harga 500.000 per kilo. Nah, itu kita yakinkan petani, karena petani ternyata selama ini takut menanam nilam. Begitu mereka nanam, udah banyak, udah dapat panen, tahu-tahu harganya dipermainkan. Jadi salah satu misi kita juga di pusat riset nilam ini ya, Atsiri ini juga ingin membantu petani supaya menstabilkan harga, Pak. Mungkin betul sekali Bu, karena kan UUD Bu ya, ujung-ujungnya duit juga. Jadi itu untuk merangsang petani, dan dalam misi kita sebagai dokter tanaman juga memperhatikan 3 hal, 3P kan, planet, people, profit. People and profit. Satu lagi apa Pak? Planet, people and profit. Oh iya. Saya mau bilang money, nggak cocok ya. Ya betul Pak, profit. Ini, sebab kalau kita tidak punya profit, sulit sekali kita bisa menjaga alam kita, planet kita. Iya benar. Karena salah satu sebab kerusakan alam juga kemiskinan. Ya. Kalau masyarakatnya miskin akan banyak merusak hutan, ladang berpindah-pindah. Dan satu lagi peran dokter tanaman untuk membantu petani nilam tidak berpindah-pindah, kalau kita bisa membantu memecahkan masalah penyakit yang dihadapi dalam budidaya nilam. Terima kasih Bu. Ini sama-sama Pak Budi, kapan-kapan main ke Aceh Pak. Saya bawa insight dari Ibu, dan juga semangat Ibu yang luar biasa. Terima kasih. Bisa menjadi inspirasi juga buat yang muda-muda. Terima kasih atas kesempatan dan waktu serta ilmu yang Ibu berikan. Saya tutup Bu ya dengan ini Bu, menyampaikan tagar dari dokter tanaman kan, tanaman sehat Indonesia kuat. Tanaman sehat Indonesia kuat. Terima kasih Bu. Saya ulangi Pak ya, lebih semangat lagi ya. Tanaman sehat Indonesia kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.